Assalamualaikum. Halo sahabat. Jumpa lagi bersama Ruang Rahasia. Sebelum kita memulai ceritanya, silahkan tekan like, subscribe, terima kasih. Siapkan kopi, cemilan. Kita mulai ceritanya. Malam itu, kampus sudah sepi. Lampu-lampu jalanan di area Fakultas Timur hanya menyala setengah, sisanya padam sejak beberapa minggu terakhir karena kabelnya digigit tikus. Reina, mahasiswa semester akhir, masih sibuk menyelesaikan revisi skripsinya di ruang lab komputer. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47. Angin malam berembus pelan dari jendela yang terbuka setengah, menimbulkan suara berdecit pelan dari engsel besinya. Ruangan itu hanya diterangi cahaya monitor. Suasananya sunyi, hanya ada dengungan pendingin ruangan yang sesekali tersendat. Masih ada orang. Suara berat itu terdengar dari arah koridor. Reina menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mematikan musik di earphone-nya dan berdiri, menengok keluar. Koridor panjang itu kosong. Lampu neon di ujungnya berkedip-kedip, seperti hampir padam. Reina menarik napas. Mungkin satpam, gumamnya pelan. Ia kembali duduk, melanjutkan mengetik. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas. Tap, 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 pelan tapi teratur, mendekat ke arah ruang lab. Semakin dekat, dan berhenti tepat di depan pintu. Reina menatap gagang pintu yang bergetar sedikit. Klik. Pintu terbuka perlahan, celahnya memperlihatkan lorong gelap di luar. Tidak ada siapapun, hanya udara dingin yang menyusup ke dalam ruangan. Reina menelan ludah, mematikan komputer, lalu membereskan barang. Saat ia menoleh ke arah jendela, refleksi di kaca memperlihatkan seseorang berdiri di belakangnya, berpakaian seperti mahasiswa, tapi wajahnya gelap, kabur, seperti bayangan. Reina menoleh spontan, kosong. Cermin jendela itu hanya memantulkan dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia keluar. Koridor makin panjang dari biasanya, lampu di atasnya satu persatu padam saat ia berjalan melewatinya. Langkah kakinya sendiri menggema, tapi di antara gema itu, terdengar langkah lain, lebih berat, lebih lambat, seperti seseorang menyeret kakinya. Reina mempercepat langkah, sampai akhirnya ia menabrak seseorang di tikungan, seorang satpam tua, Pak Jamal. Loh, Mbak Reina, masih di sini jam segini? Gedung ini udah dikosongin dari sore. Reina masih terengah. Saya, baru dari lab, Pak. Masih buka tadi. Satpam itu mengerutkan kening. Lab komputer. Loh, itu kan udah ditutup sejak bulan lalu. Lantai 2 kosong semua, belum ada listriknya. Reina terdiam, wajahnya pucat. Ia menoleh ke arah koridor tempat ia baru keluar, tapi anehnya, dari tempat mereka berdiri sekarang, koridor itu gelap total, seperti tak ada ruangan apapun di sana. Pak Jamal langsung mengajaknya turun. Saat mereka melangkah menuruni tangga, suara dari atas tiba-tiba terdengar lirih. Jangan kunci dulu, aku masih di sini. Pak Jamal menatap ke atas dengan ekspresi kaku, lalu menggenggam senter. Sudah, ayo cepat ke pos, katanya singkat. Keesokan harinya, gedung itu diberi garis pembatas kuning. Beberapa mahasiswa yang penasaran mencoba melihat dari luar, di dalam lab komputer yang katanya kosong, ada satu monitor yang menyala, menampilkan halaman skripsi milik Reina, tapi di bawahnya ada baris baru, entah siapa yang mengetik. Lebih besar dari, aku juga dulu menulis di sini. Tapi tak pernah sempat menyelesaikannya. Keesokan paginya, suasana kampus sedikit ramai. Isu tentang penampakan di Fakultas Timur mulai menyebar di grup mahasiswa. Beberapa teman Reina menanyakan kebenarannya, tapi ia hanya tersenyum hambar, enggan bercerita. Matanya sayu, seperti tidak tidur semalaman. Di kantin, Nisa, sahabatnya, menepuk bahunya. Ren, kamu beneran lembur di lab semalam. Katanya gedung itu udah ditutup dari lama, loh. Rani mengangguk pelan. Aku juga baru tahu, tapi anehnya, listriknya masih nyala, komputer juga bisa dipakai. Serius, serius. Tapi, waktu aku keluar, semuanya gelap. Kayak nggak pernah ada ruangan itu.
Nisa menggigil kecil. Aku pernah dengar, dulu ada mahasiswa yang meninggal di ruang lab itu. Reina menatapnya lekat. Kamu tahu siapa? Nisa menunduk. Kak kelas dari angkatan 2016. Namanya Rafael Dimas. Katanya dia stres gara-gara skripsinya nggak kelar-kelar. Suatu malam, dia dikabarkan bunuh diri di depan komputer. Tapi anehnya, nggak pernah ada berita resmi dari kampus. Semua kayak disembunyikan. Reina terdiam lama. Entah kenapa, hatinya terasa berat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sore harinya, Reina memberanikan diri kembali ke Fakultas Timur. Gedung itu kini diberi garis kuning dan papan bertuliskan, dilarang masuk dalam perbaikan. Namun Reina tahu, ada sesuatu yang belum selesai di sana. Ia melewati pagar kecil, masuk diam-diam lewat pintu belakang. Begitu melangkah ke dalam, udara dingin langsung menyergap. Aroma lembab dan debu bercampur, tapi ada satu aroma lain yang samar, seperti bau kabel terbakar. Ia menyalakan senter dari ponsel dan menapaki tangga menuju lantai 2. Semakin naik, semakin jelas terdengar bunyi klik-klik keyboard dari arah ruang lab. Klik, klik, klik. Reina berhenti di depan pintu lab. Lampu di dalam masih menyala, redup tapi nyata. Di salah satu meja komputer, tampak layar menyala menampilkan dokumen Word dengan nama file, skripsi garis bawah Rafael, Docs. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Monitor itu hidup sendiri. Tulisan di layar terus berubah, seperti sedang diketik oleh seseorang tak terlihat. Lebih besar dari, kamu datang lagi, Reina. Aku butuh kamu bantu selesaikan ini. Reina mundur selangkah. Siapa kamu? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya angin yang menutup pintu pelan dari belakang. Tiba-tiba seluruh komputer di ruangan menyala bersamaan. Suara kipas angin tua di pojok berputar kencang. Layar-layar menampilkan wajah kabur seorang laki-laki berkacamata, samar, tapi matanya penuh putus asa. Reina terisak, berlari keluar. Namun di lorong, ia mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai yang berdebu, tampak 2 jejak kaki basah berjalan tepat di belakangnya, meski lantai itu kering. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sesampainya di luar, Reina langsung menemui Pak Jamal di pos satpam. Pak Jamal menatapnya tajam. Mbak Reina, tadi masuk ke sana lagi ya? Reina hanya mengangguk pelan. Satpam itu menarik napas berat, lalu mengambil map lusuh dari laci. Kalau kamu udah lihat dia, berarti kamu harus tahu semuanya. Ia membuka map itu. Di dalamnya, ada foto hitam putih seorang mahasiswa, wajahnya mirip dengan sosok yang Reina lihat di layar komputer. Di bawahnya tertulis, lebih besar dari Rafael Dimas, mahasiswa teknik informatika, meninggal tahun 2016. Ditemukan di depan komputer, layar menampilkan pesan terakhir, aku cuma mau skripsiku selesai. Rani menatap foto itu lama. Darahnya terasa dingin, karena di pojok bawah foto, dengan tinta merah samar, tertulis, lebih besar dari, aku akan menyelesaikannya, denganmu. Malam itu, Reina tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah kabur itu muncul di pikirannya, tatapan sendu dari sosok bernama Rafael Dimas. Suara ketikan keyboard terus terngiang di telinganya. Klik, 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 seolah ada yang masih menulis sesuatu di sudut kamarnya. Pukul 1.37 dini hari, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk lewat email kampus. From, rafael.dimas@campus.ac.id. Subjek, lanjutkan bab 4. Attachment, skripsi Rafael Docs. Reina tertegun. Alamat email itu seharusnya sudah lama nonaktif. Tangannya gemetar saat membuka file itu. Di layar muncul teks bab 4 skripsi, dengan kalimat terakhir. Hasil simulasi akan diselesaikan oleh. Lalu di bawahnya, muncul nama yang baru saja ditambahkan otomatis. Reina Devina. Seketika bulu kuduknya berdiri. Dia menatap sekeliling kamarnya, hening. Namun layar laptop berkedip pelan, dan kursi di depannya bergerak sedikit, seolah seseorang baru saja duduk.
Keesokan harinya di kampus, Reina bercerita pada Nisa tentang email itu. Tapi Nisa justru terdiam lama, lalu berkata lirih. "Ren, aku pernah bantu panitia penghapusan akun email mahasiswa lama. Nama Rafael itu memang pernah ada, tapi akunnya udah ditutup dari sistem. Bahkan aku yang hapus waktu itu." Reina menatapnya tidak percaya. "Lalu siapa yang kirim pesan semalam?" Nisa hanya menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi kalau itu muncul lagi, jangan dibalas. Anggap aja nggak ada." Tapi malamnya, Reina menerima email lagi. Isinya lebih panjang, dengan ton seperti seseorang yang sedang berbicara langsung padanya. "Aku nggak sempat menyelesaikannya. Aku cuma butuh seseorang yang bisa mengerti dataku. Tolong buka folder dataset _ 2016 di komputer lab, file terakhir. Di sana jawabannya." Reina menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia akan kembali ke gedung Fakultas Timur malam ini. Jam menunjukkan pukul 22.10 ketika Reina tiba di depan gedung. Kampus sudah gelap, hanya lampu taman yang berkelap-kelip di kejauhan. Ia membawa laptop dan senter kecil, lalu masuk lewat jendela belakang seperti sebelumnya. Malam itu, Reina tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah kabur itu muncul di pikirannya, tatapan sendu dari sosok bernama Rafael Dimas. Suara ketikan keyboard terus terngiang di telinganya. Klik, 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 seolah ada yang masih menulis sesuatu di sudut kamarnya. Pukul 1.37 dini hari, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk lewat email kampus. From, rafael.dimas@campus.ac.id. Subjek, lanjutkan bab 4. Attachment, skripsi Rafael Docs. Reina tertegun. Alamat email itu seharusnya sudah lama nonaktif. Tangannya gemetar saat membuka file itu. Di layar muncul teks bab 4 skripsi, dengan kalimat terakhir. Hasil simulasi akan diselesaikan oleh. Lalu di bawahnya, muncul nama yang baru saja ditambahkan otomatis. Reina Devina. Seketika bulu kuduknya berdiri. Dia menatap sekeliling kamarnya, hening. Namun layar laptop berkedip pelan, dan kursi di depannya bergerak sedikit, seolah seseorang baru saja duduk. Keesokan harinya di kampus, Reina bercerita pada Nisa tentang email itu. Tapi Nisa justru terdiam lama, lalu berkata lirih. "Ren, aku pernah bantu panitia penghapusan akun email mahasiswa lama. Nama Rafael itu memang pernah ada, tapi akunnya udah ditutup dari sistem. Bahkan aku yang hapus waktu itu." Reina menatapnya tidak percaya. "Lalu siapa yang kirim pesan semalam?" Nisa hanya menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi kalau itu muncul lagi, jangan dibalas. Anggap aja nggak ada." Tapi malamnya, Reina menerima email lagi. Isinya lebih panjang, dengan ton seperti seseorang yang sedang berbicara langsung padanya. "Aku nggak sempat menyelesaikannya. Aku cuma butuh seseorang yang bisa mengerti dataku. Tolong buka folder dataset _ 2016 di komputer lab, file terakhir. Di sana jawabannya." Reina menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia akan kembali ke gedung Fakultas Timur malam ini. Jam menunjukkan pukul 22.10 ketika Reina tiba di depan gedung. Kampus sudah gelap, hanya lampu taman yang berkelap-kelip di kejauhan. Ia membawa laptop dan senter kecil, lalu masuk lewat jendela belakang seperti sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras di kampus. Petir sesekali membelah langit, menerangi gedung Fakultas Timur yang tampak muram di kejauhan. Reina berdiri di depan gedung itu dengan payung hitam, menatap papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Di tangannya, ia menggenggam flash disk yang berisi file skripsi Rafael, file yang tiba-tiba muncul sendiri di laptopnya tadi sore, lengkap dengan revisi terbaru dan tanda tangan digital dosen pembimbing. Padahal, dosen itu sudah pensiun 5 tahun lalu. Pukul 23.58. Reina membuka pintu gedung. Engsel berdecit panjang. Udara dingin bercampur lembab menyambutnya. Lampu-lampu lorong menyala satu persatu,
seperti seseorang menyalakannya dari jauh. Ia menaiki tangga perlahan. Setiap langkah bergema seperti ada gema lain mengikuti. Di lantai 2, pintu lab terbuka lebar, dan cahaya putih redup keluar dari dalam. Di dalam, tampak 3 kursi penguji tersusun rapi, seperti sedang siap untuk sidang. Di depan, satu meja dengan laptop terbuka menampilkan tulisan di layar. Sidang ulang, mahasiswa, Rafael Dimas. Reina menatap layar itu sambil gemetar. Udara di ruangan semakin dingin. Lalu satu persatu kursi penguji terisi kabut hitam yang membentuk siluet manusia, samar, tapi jelas berwujud seperti dosen-dosen lama. Sosok-sosok itu duduk diam, wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Kemudian dari pojok ruangan, muncul sosok Rafael. Rambutnya berantakan, baju alma maternya lusuh, wajahnya masih menyimpan luka memar di leher. Namun matanya kini berbeda, tenang, tapi memohon. "Terima kasih, Reina," ucapnya lembut. "Sidangku akhirnya bisa dimulai." Reina menatapnya dengan ngeri dan iba. "Kamu, mau aku lakukan apa?" Rafael tersenyum tipis. "Cukup bacakan hasil penelitianku. Aku nggak bisa bicara di depan mereka lagi. Suaraku tertinggal di sini." Reina terdiam, tapi entah dorongan apa yang membuatnya duduk di kursi mahasiswa, membuka file di laptop itu, dan mulai membaca. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa berat, seperti bukan dirinya yang bicara. Suara di ruangan berubah aneh, bergema, bergulung seperti dari dasar air. Penelitian ini membahas sistem jaringan data waktu nyata, untuk koneksi antara dunia digital dan entitas yang terperangkap. Reina berhenti. Entitas yang terperangkap, gumamnya bingung. Tapi layar di depannya menulis sendiri kelanjutannya. Dalam dunia maya yang diciptakan oleh ketidaksadaran manusia di detik kematiannya. Tiba-tiba monitor berkedip. Sosok-sosok penguji di kursi depan menunduk bersamaan, lalu kepala mereka perlahan menoleh ke arah Rani, gerakannya kaku, seperti boneka rusak. Rafael melangkah mendekat. "Jangan berhenti, Rani. Kalau berhenti sekarang, aku nggak akan pernah keluar." Reina menggigil. "Keluar kemana?" "Dari sini," jawab Rafael, menunjuk ke dada sendiri. "Aku terjebak di antara data dan kematian." Ruangan bergetar. Suara keras seperti gemuruh server terdengar dari dinding. Layar-layar komputer lain menyala serentak, menampilkan ribuan baris kode dan satu baris terakhir. "Run final DEFENSE true." Lalu cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Ketika Reina sadar, ia sudah sendirian. Hujan masih turun di luar, tapi kini ruangan lab terlihat normal, tidak ada kursi penguji, tidak ada kabut, tidak ada Rafael. Hanya laptop di meja yang masih menyala, menampilkan satu pesan di layar. "Terima kasih, aku bebas sekarang." Reina menatap layar itu lama. Namun sesuatu menarik perhatiannya, nama file di folder itu berubah menjadi SKRIPSIREYNA Docs, lengkap dengan namanya sebagai penulis dan tanggal hari ini. Di bawahnya, sebuah file baru muncul otomatis. Namanya, Dataset 2025 Rafael. Reina membuka file itu dengan rasa penasaran bercampur takut. Isinya hanya satu baris teks. "Sekarang giliranmu menulis akhir cerita." Sudah 3 hari berlalu sejak malam sidang ulang itu. Gedung Fakultas Timur kini resmi dikunci total, dijaga 2 satpam setiap malam. Tapi anehnya, listrik di sana tidak pernah benar-benar padam. Dari jauh, jendela lantai 2 kadang tampak bercahaya samar, seperti seseorang masih bekerja di depan komputer. Reina mulai merasa ada yang salah. Laptop pribadinya sering hidup sendiri saat dini hari. File bernama, Dataset 2025 Rafael, selalu muncul kembali, meskipun sudah ia hapus berulang kali. Dan setiap kali file itu terbuka, kamera laptop menyala, menampilkan wajah Reina sendiri, dengan bayangan seseorang di belakangnya. Hari itu, Reina memutuskan menemui staf IT kampus, Pak Agus,
yang terkenal bisa melacak aktivitas jaringan. "Pak, saya mau minta tolong. Ada file aneh terus muncul di laptop saya, seolah-olah terhubung ke server kampus," ujarnya gugup. Pak Agus menatap layar laptop Rani dengan serius. Ia membuka sistem log dan menelusuri alamat IP yang aktif. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah tegang. "Mbak, ini aneh. IP yang mengakses laptop kamu berasal dari server fakultas. Tapi, server itu sudah dinonaktifkan sejak 2016. Rani membeku. 2016. Tahun, Rafael meninggal. Pak Agus menatapnya lama, lalu berbisik, "Kamu pernah dengar istilah digital echo? Kadang, kalau seseorang meninggal di tengah proses kerja jaringan, sinyal terakhirnya tersimpan seperti gema data. Tapi ini, bukan sekadar gema. Ini aktif. Ada yang masih menulis dari dalam sana." Malamnya, Reina duduk di kamarnya, menatap laptop yang kini ia matikan total. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tepat pukul 23.40, lampu kamarnya berkedip, dan layar laptop tiba-tiba menyala tanpa disentuh. Layar menampilkan satu pesan di notepad. "Kamu belum menyelesaikan bab 5-ku." Rani terlonjak. "Rafael, berhenti. Kamu udah bebas, kan?" Teriaknya ke udara kosong. Tapi balasan muncul di layar, huruf demi huruf, seperti diketik langsung dari dunia lain. "Belum. Bebas bukan berarti selesai. Aku butuh satu hal lagi. Tanda tangan dosen penguji ketiga." Tiba-tiba, printer di meja hidup sendiri. Kertas keluar perlahan, halaman skripsi dengan format lengkap, tapi di bawah kolom tanda tangan tertulis nama. "Reina Devina penguji 3. Reina menatap kertas itu ngeri. "Aku nggak mau ikut lagi, Rafael, tolong sudahi ini." Suaranya bergetar. Namun suara lain terdengar dari arah pintu, suara gesekan, seperti seseorang menulis di dinding dengan benda tajam. Rani menoleh perlahan. Di dinding kamar, terlihat huruf-huruf tergores sendiri, membentuk kalimat samar. "Kalau bukan kamu yang menutupnya, skripsi ini akan menulis sendiri." Keesokan harinya, Reina mencoba melapor ke pihak kampus. Tapi ketika ia menunjukkan bukti email dan printout itu, staf akademik hanya kebingungan. "Sistem kami tidak mencatat nama mahasiswa bernama Rafael Dimas di tahun 2016, Mbak. Data itu sudah dihapus sejak lama," kata petugas dengan wajah bingung. Reina merasa darahnya berhenti mengalir. "Tidak mungkin, aku lihat sendiri fotonya, bahkan dosen-dosen lama masih ingat." Petugas menggeleng. "Mungkin kamu salah dengar. Tidak ada mahasiswa dengan nama itu. Dan gedung Fakultas Timur, baru dibangun tahun 2018, Mbak." Rani terdiam. Ia menatap keluar jendela ruang akademik ke arah gedung yang selama ini ia anggap tua dan kosong. Namun dari sini, gedung itu tampak baru. Catnya masih segar, jendelanya bersih tanpa tanda-tanda usia. Tidak ada bekas bangunan lama sama sekali. Malamnya, Reina kembali membuka laptop, kali ini dengan niat mencari kebenaran. Ia menelusuri folder, dataset 2025 Rafael, sekali lagi. Di dalamnya, kini hanya ada satu video berdurasi 13 detik. Ia klik play. Rekaman memperlihatkan ruang lab yang sama, tapi dalam kondisi rusak, penuh debu dan berantakan. Di tengah ruangan, ada seorang gadis dengan sweater biru duduk di depan komputer. Wajahnya, Reina sendiri. Dan di layar komputer yang direkam dalam video itu, terlihat jendela chat yang menampilkan tulisan. "Terima kasih, Reina. Sekarang kamu yang jaga jaringan ini." Video berhenti di detik ke-13. Layar laptop berkedip dan tiba-tiba muncul pop-up baru bertuliskan. "Sesi login pengguna baru, reina.devina@campus.ac.id status aktif." Di luar, petir menyambar keras. Listrik kampus padam seketika. Namun dari jendela kamarnya, Reina melihat satu hal terakhir. Di lantai 2 gedung Fakultas Timur yang gelap gulita, satu komputer menyala. Dan di layarnya, tampak wajahnya sendiri, sedang menatap balik. Angin malam bertiup kencang ketika Reina melangkah menuju kampus yang gelap gulita.
Hujan baru saja reda, namun genangan air di jalan memantulkan cahaya dari satu-satunya sumber terang ruang server pusat kampus. Dari luar, tampak cahaya merah kecil berkelip dari balik ventilasi, seperti mata-mata yang mengawasi. Reina tahu, inilah sumbernya. Rafael atau apapun yang tersisa darinya masih hidup di dalam jaringan kampus. Ia membawa satu tujuan, memutus koneksi permanen. Di tangannya tergenggam kabel LAN besar dan USB dengan skrip penghapus otomatis yang dibuat oleh Pak Agus sore tadi. Kalau kamu benar-benar mau ngelakuin ini, pastikan gak ada jaringan lain yang nyala, pesan Pak Agus. Begitu skrip ini dijalankan, seluruh data akan hilang, termasuk entitas digital apapun yang terjebak di dalamnya. Reina hanya menjawab, kalau itu bisa membuat semuanya selesai, aku siap. Begitu masuk ke ruang server, hawa panas bercampur lembab langsung menyeruak. Ratusan lampu indikator menyala bergantian di rak server. Tapi yang aneh di layar monitor utama, ada tampilan login dengan nama pengguna. Rafael.dimas@campus.ac.id status online. Reina menelan ludah. Ia mencolokkan USB ke port utama. Skrip mulai berjalan, baris demi baris kode muncul cepat. Deleting user data, erasing shadow files, disconnecting residual signals. Namun tiba-tiba layar berhenti. Muncul pesan baru, hurufnya besar dan merah. Jangan hapus aku, Reina. Aku hanya ingin tetap di sini. Bersama dataku, bersamamu. Lampu ruangan berkedip cepat. Kipas pendingin berhenti berputar. Layar lain menyala, menampilkan ratusan foto-foto dirinya, Reina, dari berbagai sudut, di lab, di kantin, bahkan di kamarnya sendiri. Semuanya terekam dari kamera kampus. Rani berteriak panik, Rafael, ini bukan kamu. Kamu cuma sisa data yang salah. Tapi suara dari speaker menjawab lirih, berat, dan gemetar. Aku, nggak tahu lagi aku siapa. Aku cuma ingin skripsiku selesai, dan kamu satu-satunya yang mengerti dataku. Reina menggenggam kabel LAN dan menariknya keras. Maaf, Rafael, ini harus berakhir. Saat kabel tercabut, suara server berubah menjadi raungan logam. Cahaya merah menyilaukan ruangan. Layar-layar menampilkan pesan terakhir, terima kasih, Reina. Skripsi selesai. Lalu semuanya padam, gelap total. Keesokan paginya, kampus kembali normal. Jaringan kampus dinyatakan, riset penuh, semua sistem diinstal ulang. Tidak ada lagi data bernama Rafael Dimas, tidak ada file atau log yang tersisa. Namun ketika Reina menyalakan laptopnya di rumah, folder barunya otomatis muncul kosong, hanya satu file readme.txt di dalamnya. Ia membukanya dengan hati-hati muncul, terima kasih sudah menyelesaikannya untukku. Sekarang giliranmu hidup tanpa data ini. Reina tersenyum kecil. Entah kenapa, malam itu ia merasa benar-benar tenang untuk pertama kalinya. Ia mematikan laptop dan menatap ke arah jendela. Cahaya pagi menembus tirai, hangat, tidak lagi menakutkan. Namun ketika ia hendak menutup jendela, matanya terpaku pada pantulan layar ponsel yang ia letakkan di meja. Layar itu berkedip, dan sesaat sebelum mati, muncul satu baris pesan. Sesi login pengguna baru, reina.devina@campus.ac.id status online.